Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadz sudah membersamai kita semua pada siang hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Maka pada siang hari ini pembahasan kita adalah keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Apa sajakah keistimewaan di 10 hari pertama Dzulhijjah agar kita tidak melewatkannya? Marilah sama-sama kita buka kajian kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak dan Ibu kami persilakan untuk mengikuti acara kajian ini, dan kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini bersama Majelis Ta'lim Qalbun Salim kembali kita belajar bareng dengan mengangkat tema. Insyaallah kita akan membaca Fadlu Ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini merupakan bagian dari wadhaif syahri Dzulhijjah, amalan-amalan dalam bulan Dzulhijjah. Baik, di depan kita ada tampilan atau buku yang insyaallah akan kita jadikan sebagai rujukan, Mukhtasar Lataiful Ma'arif. Mukhtasar Lataif Al-Ma'arif. Kitab Lataiful Ma'arif sendiri yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab berisi tentang penjelasan amalan-amalan sepanjang tahun sesuai dengan masing-masing bulannya. Sehingga di bulan Syawal amalannya apa saja, di bulan Dzulqa'dah, sekarang kita akan masuk di bulan Dzulhijjah. Baik. Namun sebelum kita membahas mengenai bulan Dzulhijjah, terlebih dahulu saya ingin menyinggung berkaitan dengan masalah posisi. Yang saya maksud menyinggung masalah posisi di sini adalah posisi urutan bulan. Posisi urutan bulan dalam kalender Hijriyah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bulan Dzulhijjah ini bulan ke-12. Namun urutan Dzulhijjah di posisi sebagai bulan di posisi bulan ke-12 ini tidak ada kaitannya dengan hukum syar'i. Maksudnya gimana, Pak? Di zaman Nabi SAW tidak pernah ada angka tahun dan tidak pernah ada istilah tahun baru, tidak pernah ada istilah urutan bulan, tidak ada. Sebab keberadaan angka tahun, kemudian tahun baru, Muharram sebagai bulan pertama, Dzulhijjah sebagai bulan terakhir, itu baru ada di masa Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan dulu para sahabat ketika mau menetapkan kalender Hijriyah, mereka berbeda pendapat dalam melakukan penetapan bulan pertama. Ya, jadi bulan pertama itu sebaiknya bulan apa? Ada yang menyarankan bulan Muharram, ada yang menyarankan bulan Rabiul Awal, ada yang menyarankan bulan Ramadan, ada yang menyarankan bulan ini, bulan ini. Jadi mereka sendiri sempat berbeda pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu sifatnya ijtihad dengan pertimbangan tertentu. Nah, saat dalam keadaan mereka berbeda pendapat itu, ada yang mengusulkan bulan pertamanya adalah Muharram. Alasannya karena kaum muslimin baru saja pulang haji. Sehingga begitu mereka sudah sampai rumah, maka di bulan itu dianggap sebagai pergantian tahun. Sehingga bulan Muharram dijadikan sebagai bulan pertama dan konsekuensinya Dzulhijjah sebagai bulan terakhir.
Kita ulang, ketika bulan Muharram sebagai bulan pertama, konsekuensinya Dzulhijjah sebagai bulan terakhir. Sebab keberadaan 1 tahun 12 bulan itu ada dalam nas Al-Quran. Kemudian Muharram sebagai bulan pertama itu ditetapkan di zaman Umar, dan urutan itu sudah mereka punya. Yang namanya Muharram, setelah Muharram ya Safar, setelah Safar Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan begitu seterusnya sampai Dzulhijjah. Baik. Selanjutnya, karena ini tidak ada kaitannya dengan hukum syar'i, sehingga di zaman Nabi SAW tidak pernah dikenal. Kemudian dulu mereka nggak ada urutan bulan dan seterusnya. Maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah karena dia berada di ujung tahun. Sebagaimana bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah karena dia di awal tahun. Nah, seperti ini kesimpulan yang keliru. Kamu menyebut di awal tahun dan ujung tahun, itu dari mana? Padahal ketika wahyu itu turun, seperti itu tidak pernah ada di tengah kaum muslimin. Sebab di zaman Nabi SAW belum ada kalender Hijriah. Baik. Meskipun kita mengakui setelah adanya kalender Hijriah, bulan Dzulhijjah sebagai bulan yang terakhir, yaitu bulan ke-12. Nah, selanjutnya terkait bulan haram. Terkait bulan haram. Coba kita lihat ayatnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai bulan haram. Allah mengatakan, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Ketetapan Allah kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sejak Allah ciptakan langit dan bumi, jumlah bulan itu sudah ada 12. Sejak dulu sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Maka kalau kita mengakui teori bahwa satu bulan itu adalah satu putaran, satu revolusi satelit bulan terhadap bumi, berarti dari dulu jumlahnya ada 12 yang tidak pernah mengalami perubahan. Jadi kecepatannya tidak berubah, stabil seperti itu dari dulu sejak Allah ciptakan langit dan bumi sampai sekarang. Lalu Allah mengatakan, minha arba'atun hurum, dari 4 bulan itu, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, demikianlah ajaran agama yang lurus. Karena ada sebagian yang melakukan penyimpangan, di mana bulan haramnya itu dipindah, yaitu di bulan Safar. Sehingga saat bulan Muharram mereka kadang melakukan pelanggaran, atau di bulan tertentu kadang mereka melakukan pelanggaran lalu digantikan di bulan Safar. Dan ini jelas aturan yang gak baku, tidak mengikuti seperti aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri. Artinya jangan berbuat maksiat. Berbuat maksiat di semua waktu, di semua tempat dilarang. Tapi ketika dilakukan di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, dosanya lebih besar. Baik. Selanjutnya, setelah kita paham akan hal ini, maka tadi sempat kita singgung tentang bulan haram dalam ayat, ya. Bulan haram itu ada 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut. Dan 1 bulan terpisah. Nah, yang berturut-turut itu apa saja? Muharram yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan aturan semacam ini sudah ada sejak zaman Nabi atau sebelum zaman Nabi SAW. Jadi sudah ada sejak zaman jahiliyah.
Sedangkan 1 bulan terpisah ini adalah bulan Rajab. Baik. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa 3 bulan berturut-turut ini statusnya sebagai bulan haram? Bulan haram yang sangat dihormati, bulan suci, di mana mereka tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling berperang, karena di sini ada kegiatan haji. Di bulan Dzulhijjah ada kegiatan haji. Sehingga Dzulqa'dah ini 1 bulan perjalanan. 1 bulan untuk perjalanan berangkat. Sedangkan Dzulhijjah kegiatan hajinya, lalu Muharram 1 bulan perjalanan pulang. Masya Allah. Anda bisa lihat ini semuanya demi menghormati haji. Sehingga sampai ada 2 bulan suci yang mengapitnya, tujuannya adalah untuk menghormati kegiatan haji. Siapapun yang berangkat haji harus mendapatkan jaminan keamanan. Yang pulang dari haji harus mendapatkan jaminan keamanan. Maka bulan Dzulqa'dah dan bulan Muharram merupakan bulan haram. Dan di masa jahiliyah seperti ini sudah berlaku. Lalu Islam tetap memberlakukannya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kita akan menyimak beberapa dalil yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar Lataifil Ma'arif tentang keutamaan fadli Ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kharrajal Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal soleh yang dilakukan di hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yakni yang beliau maksudkan adalah ayyamal ashri, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Apakah termasuk jihad fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah. Kata Nabi SAW, termasuk jihad fi sabilillah. Dan maknanya adalah yang berjihad fi sabilillah di 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan yang berjihad di luar hari itu. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali orang yang berangkat dengan membawa jiwa dan hartanya. Tsumma lam yarji' min dzalika bi syai', dan tidak ada yang kembali. Alias orang yang mati di medan jihad, hartanya dirampas oleh musuh, sehingga dia keluarkan semuanya dan gak ada yang balik. Ini yang tidak bisa ditandingi. Hadis sahih riwayat Bukhari. Baik. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW untuk banyak beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena ini merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan di sana. Sebagian ulama di masa silam, Sa'id bin Jubair, kalau sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, beliau lebih banyak ibadah sampai hampir pingsan atau hampir kelelahan karena saking seringnya beliau ibadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah, saking sungguh-sungguhnya. Baik. Karena itu, mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol? 1. 10 pertama Dzulhijjah, ataukah yang kedua? Mana yang lebih afdal, 10 pertama Dzulhijjah atau 10 terakhir Ramadan? Baik. Apabila terjadi perbandingan semacam ini, terus sisi yang dibandingkan yang mana? Nilai pahala dari amal ketika itu. Mana yang lebih afdal, 10 pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 terakhir Ramadan? Para ulama menyimpulkan seperti ini.
Untuk siang harinya, untuk siang hari ini yang lebih afdol. Dzulhijjah lebih afdol. Baik. Untuk malam harinya, ini kesimpulannya. Malam hari akhir Ramadan lebih afdol. Nah, kenapa akhir Ramadan lebih afdol? Karena dalam akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Karena ketika di akhir Ramadan ada Lailatul Qadar. Baik. Oleh karena itu, untuk 10 pertama bulan Dzulhijjah ibadahnya lebih maksimal siang hari. Sedangkan Ramadan ibadahnya maksimal malam hari. Kalau sama-sama puasa ya. Jadi 10 pertama Dzulhijjah Ramadan juga puasa. 10 pertama Dzulhijjah puasa, Ramadan puasa. Maka yang menentukan malam harinya. Baik. Karena itulah bagi mereka yang ingin mendulang pahala, maka lihat ya, penjelasan dari para ulama dan bagaimana para ulama mendefinisikan atau membandingkan antara mana yang lebih afdal 10 pertama Dzulhijjah ataukah Ramadan. Dan akhir Ramadan lebih afdal karena di sana ada Lailatul Qadar. Baik. Selanjutnya, Al-kalamu fi fadli ashri Dzulhijjah fi faslain. Pembahasan tentang keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah fi faslain. Di sana ada 2 kajian. Yang pertama adalah fi fadlil amali fihi, berkaitan dengan keutamaan amal ketika itu. Alaihi wa alaihi dalla hadzal hadis, dan sesuai dengan makna yang ditunjukkan dalam hadis ini. Wa fi fadlihi fi nafsihi. Dan yang kedua berkaitan dengan keutamaan bulan Dzulhijjah itu sendiri. Tanpa melihat amal, tapi bulan Dzulhijjah sendiri itu mulia. Artinya begini, Ramadan tetap jadi bulan mulia. Kau mau puasa nggak mau puasa, Ramadan tidak hilang kemuliaannya. Sekarang untuk keutamaan amal. Fi fadailil amali fihi, berkaitan dengan keutamaan amal ketika itu. Yaitu ya, keutamaan amal ketika 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wa qad dalla hadzal hadits ala anna al-mal ala anna al-amala fi ayyamihi ahabbu ila Allah min al-amal fi ayyamid dunya. Dan hadis-hadis yang tadi kita baca menunjukkan bahwasanya amal ya, fi ayyamihi ahabbu ilallah minal amal fi ayyamid dunya min ghairi istisna'i syai'in minha. Bahwa beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada amal di hari-hari yang lain. Min ghairi istisna'in syai'in minha, tanpa ada pengecualian. Wa idza kana ahabba ilallahi fa huwa afdal indah. Karena ketika itu yang paling dicintai oleh Allah, berarti dia yang paling afdal di sisi Allah. Wa qad warada hadzal haditsu bilafzi ma min ayyamin al-amalu fiha afdal min ayyamil ashar. Tidak ada amal di mana, tidak ada hari di mana amal itu lebih afdal ketika dilakukan di hari itu daripada ayyamil ashar, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Sehingga di sini ketika amal itu yang terbaik di 10 pertama bulan Dzulhijjah, dia paling dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlimpah di sana. Wa idza kana al-amalu fi ayyamil ashri afdal wa habba ila Allah. Kalau beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah daripada amal di selainnya, min ayyamis sanati kulliha, ya, sepanjang tahun semuanya, saral amalu fihi wa in kana mafdulan afdala minal amali fi ghairihi wa in kana fadilan. Maka beramal di hari yang istimewa, meskipun pelakunya bukan orang yang istimewa, nilainya lebih afdal
daripada amal di selain hari istimewa, meskipun pelakunya orang yang istimewa. Masya Allah. Baik. Ya, sebentar. Baik, kita lanjut. Jadi tadi penulis menyimpulkan, misalnya ada orang awam A, ada ulama B. Orang awam A ini melakukan amal di 10 pertama Dzulhijjah. Ulama B ini melakukan amal di bulan Safar misalnya, atau di bulan Muharram. Mana yang lebih afdol? Di sini dikatakan, ketika amal itu lebih dicintai oleh Allah, saral amalu fihi, maka amal di 10 pertama bulan Dzulhijjah, meskipun pelakunya bukanlah orang yang istimewa, misalnya orang awam, lebih afdal dibandingkan amal di selain 10 pertama Dzulhijjah, wa in kana fadilan, meskipun pelakunya seorang tokoh agama, orang yang mulia. Walihada qalu, karena itu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah termasuk jihad fi sabilillah? Beliau menjawab, termasuk jihad fi sabilillah. Tsumma istatsna jihadan wahida, lalu beliau memberikan pengecualian satu bentuk jihad. Wa huwa afdalul jihad, yaitu jihad yang paling afdal. Apa itu? Beliau mengatakan, man ukira jawaduhu wa uhriqa damuhu, jihad yang menyebabkan harta orang itu habis dan darahnya tertumpahkan. Karena Nabi SAW pernah ditanya, su'ila ayul jihadi afdol, jihad apa yang paling afdol? Jadi dilihat dari pelaku mujahidnya, mana yang paling afdol? Yang pengorbanannya paling besar. Siapakah pelaku jihad yang paling afdol? Orang yang pengorbanannya paling besar. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Wa sahibuhu afdalun nasi darajatan indallah, pelakunya menjadi orang yang paling afdal dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Sami'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u yaqul,
Nabi SAW pernah mendengar ada orang yang berdoa. Dalam doanya itu dia mengucapkan, Allahumma a'tini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anugerah yang lebih afdal dibandingkan anugerah yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Orang ini berdoa, ya Allah berikanlah aku anugerah melebihi yang lebih afdal dibandingkan anugerah yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, idzan yuqaru jawaduka wa tustashhad. Kalau sampai ini diwujudkan, berarti menghabiskan hartamu dan kau mati syahid. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan kepada orang soleh berupa anugerah amal yang membuat dia punya derajat yang tinggi. Nah, orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku anugerah yang lebih afdal dibandingkan anugerah yang kau berikan kepada orang soleh. Kata Nabi SAW, wah kalau kayak gitu bisa menghabiskan seluruh hartamu dan bisa menghilangkan nyawamu. Fahadzal jihadu bi khususihi yafdulu 'alal amali fil ashri. Maka jihad secara khusus ya, lebih afdal dibandingkan amal di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Khusus jihad. Kenapa jihad? Ya karena jihad lahir batin, mengeluarkan biaya banyak, ditambah ini dan seterusnya. Wa amma baqiyatu anwa'il jihad. Sementara beberapa jenis jihad, fa innal amala fi asyri dzulhijjah afdalu wa ahabbu ila Allah. Sesungguhnya beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik, lebih afdal dan lebih Allah cintai. Wa kadzalika sairul a'mal, demikian pula amal-amal yang lain. Lebih Allah cintai. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya amal yang kurang utama yang dilakukan di waktu yang utama bisa menyusul amal yang utama yang dilakukan di selain waktu yang utama. Wa yazidu alaihi bi mudha'afati thawabihi wa ajrihi. Ditambah lagi dengan adanya pelipatan pahala yang didapatkan. Dan disebutkan dalam riwayat hadis Ibnu Abbas tentang tambahan itu, amal di bulan 10 pertama bulan Dzulhijjah yudha'afu bi sab'i mi'atin, dilipatkan 700 kali. Dan hadis Ibnu Abbas ini telah dinyatakan dalam semua amal yang saleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah maupun min ghairi istisna'i syai'in minha, tanpa ada pengecualian. Wallahu a'lam. Jadi intinya di sini beliau ingin menjelaskan kalau itu dicintai oleh Allah, maka amal apapun yang dilakukan ketika itu bernilai istimewa sampai bisa mengalahkan amal jihad. Ya. Kecuali jihad yang tadi menghabiskan semua harta dan pulang tinggal nama. Ya. Oleh karena itu penulis menyebutkan di antara orang yang ingin serius lahir batin memperjuangkan untuk agama, idzan yuqaru jawaduka wa tustashhad. Kalau seperti ini berarti nanti jawaduka wa tustashhad, akan habis seluruh hartamu dan kau mati syahid. Siap seperti itu? Maka kalau sudah siap seperti itu, kau akan mendapatkan keutamaan seperti orang soleh sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita beralih ke al-a'malis salihah, amal soleh ketika 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di sini dinyatakan wa kana Ibnu Sirin yakrahu ayyuqal. Ibnu Sirin itu makruh. Ibnu Sirin memakruhkan orang mengatakan shaumal asyra, puasa 10 hari. Li'annahu yuhimu dukhula yaumin nahri fihi, karena dikhawatirkan nanti masuk yaumun nahr 10 pertama bulan Dzulhijjah bagian darinya. Wa inna ma yuqalu shamat tis'a, tapi yang benar adalah puasa selama 9 hari. Lakin nasyama idza udhifa ilal ashri
fal muradu siyamu ma yajuzu saumuhu. Dan yang namanya puasa ketika ditambahkan dengan al-ushri atau ditambahkan dengan atau digandengkan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah, fal muradu siyamu ma yajuzu wa saumuhu minhu. Maka maksudnya adalah puasa untuk hari yang boleh berpuasa, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9. 10-nya enggak boleh. Baik. Jadi kalau nyebut tadi kan dinyatakan Ibnu Sirin itu memakruhkan orang mengatakan puasa 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nanti dikiranya tanggal 10 masuk, padahal itu Idul Adha. Ya. Namun di sini ada keterangan yang lain bahwa apabila puasa itu digandengkan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka maksudnya adalah puasanya saja. Wallahu a'lam. Yaitu puasa yang boleh dilakukan antara tanggal 1 sampai tanggal 9. Lanjut. Wa kana Sa'd bin Jubair. Sa'ad bin Jubair. Siapa Sa'ad bin Jubair? Atau Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair murid dekatnya Ibnu Abbas, salah satunya. Wa huwa alladhi rawa hadzal hadits. Beliaulah yang meriwayatkan hadis ini, yaitu hadis Ibnu Abbas. Idza dakhala al-ashru, apabila sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan hatta ma yakudu yuqdaru alaihi. Kata dalam keterangan ini, Sa'id bin Jubair kalau sudah memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka beliau sangat bersungguh-sungguh ketika ibadah. Hatta ma yakadu yuqdaru alaih, sampai hampir saja beliau tidak mampu untuk menyelesaikannya. Wa ruwiya anhu, dan diriwayatkan dari beliau mengatakan, la tudfi'u surujakum layaliyal ashri tu'jibuhul ibadah. Jangan kalian matikan lampu kalian di malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah, tu'jibuhul ibadah, agar orang bisa lebih lama dalam praktek ibadah. Wa amma istihbabul iktsari minadz dzikri. Adapun memperbanyak berzikir, faqad dalla alaihi qauluhu, ini juga ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Perbanyaklah mengingat nama Allah di hari-hari yang maklumat, yang sudah ditetapkan. Fa innal ayyamal ma'lumat, dan yang dimaksud dengan hari-hari yang maklumat itu adalah ayyamul ashri inda jumhuril ulama. 10 pertama bulan Dzulhijjah menurut tafsir mayoritas ulama. Wallahu a'lam. Baik. Nah, dari apa yang disebutkan oleh penulis tadi, kita bisa mengambil kesimpulan tentang amalan yang dianjurkan di 10 pertama Dzulhijjah, atau 9 tadi ya. Amalan di 9 pertama Dzulhijjah. Amalan di 9 pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Yang pertama, di sini tadi penulis menyebutkan tentang beberapa amalan itu. Yang pertama adalah siam atau puasa selama 9 hari. Kemudian qiyamul lail. Lalu banyak berzikir. Kita tulis ini. Puasa. Qiyam. Jadi malamnya pun dipakai untuk ibadah. Kemudian zikir. Dan aneka bentuknya. Baik. Nah, dulu Sa'id bin Jubair kalau sudah masuk 10 pertama bulan Ramadan, maka beliau demikian sibuk dengan puasa, siam, dan zikir, sehingga ketika itu kaum muslimin akan bisa mendulang banyak pahala siang dan malam
Karena dia manfaatkan 10 pertama bulan Dzulhijjah untuk mengisinya beramal siang dan malam. Terutama zikir. Ini zikir itu adalah takbiran. Zikir ini adalah takbiran. Orang membaca takbir dimulai dari tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Perbanyak membaca takbiran. Nah. Al-faslu ats-tsani. Baik, selanjutnya di bagian kedua di sini penulis akan membuat perbandingan antara 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan bulan-bulan yang lain. Fi fadli ashri Dzulhijjah ala ghairihi min a'syari syuhur. Mengenai keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tadi sudah kita sebutkan hadis Ibnu Umar yang marfu'. Ma min ayyamin a'dhama indallahi wa la ahabba ilaihi al-amalu fihin. Tidak ada hari yang lebih diagungkan oleh Allah dan lebih Allah cintai ketika orang beramal di sana min hadhil ayyamil ashar. Melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan mungkin masih banyak orang yang belum begitu merasakan ini ya. Makanya suasana semangat masyarakat untuk beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan di bulan Ramadan itu beda. Kalau bulan Ramadan, Masya Allah, euforia beramal itu luar biasa. Orang bareng-bareng beramal. Lalu mereka ya, memenuhi masjid, memenuhi tempat-tempat ibadah. Lalu ada yang mengadakan pelatihan sanlat Ramadan dan seterusnya. Itu pas bulan Ramadan. Nah, Dzulhijjah itu tidak ada. Kalau Ramadan sampai sekolah libur, Dzulhijjah tidak disikapi seperti itu. Padahal amal di bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada amal di luar bulan Dzulhijjah. Wa qala Masruq fi qawlihi. Masruq mengatakan untuk firman Allah Ta'ala di surat Al-Fajr, Allah bersumpah, wal fajri wa layalin ashar. Hiya afdalu ayyamis sana. 10 hari pertama ini adalah hari yang paling afdal. Kharrajahu Abdul Razak wa ghairu. Dikeluarkan oleh Abdul Razak dan yang lainnya. Kemudian alasan yang lain bahwa 10 pertama bulan Dzulhijjah di situ ada hari Arafah. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa afdalu ayyamid dunya Arafah. Hari yang paling agung di muka bumi ini adalah hari Arafah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu. Wa ammal layaliyah, adapun malamnya,
Faminal mutaakhirin, di antara para ulama belakangan ada yang mengatakan bahwa malamnya 10 terakhir Ramadan lebih utama daripada malam 10 pertama Dzulhijjah. Listimaliha ala Lailatul Qadar. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Wa hadza ba'idun jiddan. Namun kata penulis ini jauh sekali. Wat tahqiq, kesimpulan yang benar, ma qalahu ba'du a'yanil mutaakhirin, seperti yang dinyatakan oleh sebagian pemimpin pemuka ulama belakangan. Ayyuqal, kesimpulannya. Jadi mana yang lebih afdal, Ramadan atau Dzulhijjah? Majmu'u hadzal ashri afdalu min majmu'i ashri Ramadan. Ya. Majmu'u hadzal ashri, 10 pertama bulan Dzulhijjah kalau di total lebih afdal daripada 10 pertama Ramadan. Wa in kana fi asyr Ramadan lailatun, meskipun di 10 Ramadan ada satu malam la yafdulu 'alaiha ghairu, yang tidak bisa ya diungguli sama yang lain. Itulah Lailatul Qadar. Ya. Wallahu alam. Kemudian 10 pertama bulan Dzulhijjah juga punya keutamaan yang lain selain yang di atas. Di antaranya Allah bersumpah dengan menyebutnya wal fajr walayalin asyr. Walayalin asyr, 10 malam di sini maksudnya adalah 10 pertama Dzulhijjah. Walayalil asyr, 10 malam di sini adalah asyru Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Demikian pendapat yang sahih menurut jumhur mufassirin di kalangan salaf maupun yang lainnya. Wa min fadailihi, dan di antara keutamaannya annahu khatimatul asyhuril ma'rumat, asyhuril haji. Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai penghujung dari kegiatan haji. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu di waktu tertentu. Wa hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa asyrun min Dzulhijjah, dan itu hanya di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Wa min fadailihi, dan di antara keistimewaannya adalah bahwasanya al-ayyam al-ma'lumat allati syara'a Allah taala dzikrahu, 10 hari yang sudah ditetapkan, yang telah Allah syariatkan untuk berzikir ketika orang memiliki bahimatul an'am, ketika orang memiliki hewan kurban. Jadi saat mau menyembelih, zikir dulu. Nah, itulah keutamaan hari maklumat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Umumkan kepada umat manusia untuk berhaji agar mereka datang dengan jalan kaki, wa ala kulli dhamirin, atau di atas kendaraan, ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka datang dari lorong-lorong yang jauh, sehingga dari Bogor bisa sampai ke tanah suci Mekah, dari Jawa, dari Jogja bisa sampai ke tanah suci Mekah, karena undangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka bisa menyaksikan manfaat yang mereka dapatkan dan mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditetapkan, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, berupa binatang ternak yang Allah berikan kepada mereka. Baik. Selanjutnya, jumhur ulama mengatakan hari-hari yang istimewa itu adalah 10 pertama Dzulhijjah. Terlebih lagi 10 pertama bulan Dzulhijjah berkaitan dengan jamaah haji. Ini adalah zaman suqihim lil hadi alladhi bihi yakmulul hajj. Ini adalah zaman di mana mereka bisa menggiring hewan untuk hadiyu dalam rangka menyempurnakan kekurangan hajinya. Wa yakuluna min luhumihi, sebagian dia makan, dan wa huwa yaumun nahri, dan sebagian bisa disimpan, dan seterusnya. Wa afdalus suqi al hadyu minal miqat fi ayyamil ma'lumat.
Dan wa afdhalu sukil hadi, dan membawa binatang yang paling bagus adalah dari miqat, dilakukan di hari-hari khusus. Jadi kalau mau paling bagus, penduduk Madinah dari Dzul Hulaifah sudah bawa keledai. Maksudnya bawa binatang ternak yang bisa sembelih untuk kurban. Bisa bawa kambing atau bisa membawa sapi atau yang lainnya. Wallahu alam. Baik. Saya kira materi seperti ini sudah cukup sering ya dikupas di banyak kajian, terutama tentang 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan mungkin banyak di antara kita yang belum punya kesadaran kalau itu waktu istimewa. Makanya ketika 10 pertama bulan Dzulhijjah, orang belum begitu semangat untuk beribadah. Sehingga tugas kita semuanya, saya kasih PR ya, coba Anda sampaikan kepada tetangga siapapun yang kira-kira belum paham seperti ini, sampaikan. 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan itu mereka mau mengejar ketertinggalan. Dan ini sekaligus jadi motivasi bagi kita semuanya ya. Jadi kalau pengen peluang pahala di mana memberitahu orang lalu diamalkan itu bisa mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkannya, peluang ini masih cukup longgar. Masih banyak orang yang belum tahu. Kasih tahu mereka. Bapak, ayo kita puasa di tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 sebisanya. Kalau bisanya 3 hari, 4 hari, 5 hari, silahkan. Ya, kalau mereka mau nurut seperti itu, insya Allah apa yang kita ajak ke mereka lalu diamalkan oleh mereka, kita turut mendapatkan pahalanya. Wallahu alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas jemaah, dan insya Allah masih ada sisa waktu kurang lebih setengah jam. Kami kembalikan ke moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masuk pertanyaan pertama. Kalau kita berkorban kambing, putus-putus suara ibu putus-putus. Kayaknya sinyalnya kurang terganggu sedikit. Ya. Ya. Apakah suara saya masih putus-putus, Ustaz? Baik, dicoba. Bismillah. Apakah suara saya sudah cukup jelas? Sangat jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berkurban kambing, itu bisa kita niatkan untuk seluruh keluarga kah? Apakah kita berkurban sapi juga sama? Satu-satu untuk 7 keluarga? Baik. Ketika seseorang berkorban seekor kambing, apakah bisa diniatkan untuk seluruh anggota keluarganya? Jawabannya iya. Dan seperti itu prakteknya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub mengatakan, "Kana rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baiti." Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu atau para sahabat dulu mereka menyembelih hewan korban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seekor kambing untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Ya, sehingga boleh saja satu keluarga korban seekor kambing untuk dia dan seluruh anggota keluarganya. Bagaimana kalau sapi? Nah, kalau sapi kan 7 orang, ya berarti 7 orang ini plus seluruh anggota keluarganya. Wallahu a'lam. Apakah termasuk di sini itu bisa Ustaz kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Karena masih banyak yang belum. Masih banyak yang belum paham. Kurban untuk orang yang sudah meninggal. Itu bagaimana? Baik.
eh, coba kami tunjukkan ini ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang kurban atas nama mayit. Fadhahaba Syafi'iyah ila anna adh-dhabha 'anil mayyit la yajuzu bighairi wasiyatin aw waqfin. Menurut ulama Syafi'iyah, berkorban atas nama mayit itu tidak boleh selama tidak ada wasiat. Qala fil Minhaj, dalam kitab Al-Minhaj dinyatakan wala tajuzu wala taqa'u udhiyatun an mayyitin idza lam yusi biha. Tidak boleh dan tidak legal ya. Tidak sah kurban atas nama mayit selama dia tidak berwasiat. Baik. Selanjutnya, wa dhahabal Hanabilah, sementara Hambali, Hanafiyah mengatakan boleh. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sementara Malikiyah berpendapat karahatit tadhiyah anil mayyit, berpendapat makruhnya menyembelih ya, kurban atas nama mayit idza lam yusi bidzalika, kalau orangnya tidak pernah berwasiat. Baik, jadi kesimpulannya begini, bahwa kurban atas nama mayit itu ada 3. Pertama, mayit diikutkan dengan orang yang masih hidup. Sehingga misalnya si A berkorban atas nama dia dan seluruh anggota keluarganya. Nah, di antara anggota keluarganya ada yang sudah meninggal, maka dia turut mendapatkan pahalanya. Untuk jenis seperti ini ulama mengatakan boleh. Yang kedua, berkorban atas nama mayit karena dia pernah berwasiat. Nah, wasiat itu kan menyatakan keinginan yang digantungkan dengan kematian. Kalau besok bapak mati, tolong sediakan seekor sapi dan kurbankan atas nama bapak sendirian. Bisa seperti itu. Dan statusnya jadinya dia menggandengkan orang yang sudah mati dengan yang sudah hidup, dengan yang masih hidup. Yang kedua, atau tadi wasiat ya. Wasiat. Yang kedua adalah wasiat. Yang ketiga, berkorban atas nama mayit tanpa wasiat. Dan dilakukan khusus untuk mayit, bukan menggabungkan dengan keluarga tadi. Maka dalam hal ini ulama khilaf, berbeda pendapat. Kita coba catatnya. Kurban atas nama mayit. Tadi yang pertama diikutkan dengan orang yang hidup. Yang kedua, ditunaikan karena wasiat. Jadi kalau ditunaikan karena wasiat, hukumnya boleh. Nah, 1 dan 2 ini boleh. Yang ketiga, ditunaikan tanpa wasiat dan untuk mayit sendiri, sehingga di situ tidak ada wasiat, tapi setelah dilakukan pembagian warisan misalnya ada sisa dan seterusnya, kemudian disedekahkan, maka bisa atas nama mayit. Nah, tapi kalau berkorban ditunaikan tanpa wasiat dan untuk mayit sendiri, seperti ini ada 2 pendapat. Tadi sudah kita sebutkan ya, kalau Syafi'iyah menilai pendapat ini lemah.
Kemudian tadi ada Hambali dan Hanafi membolehkan, sementara Malikiyah mengatakan makruh. Malikiyah ya statusnya makruh praktek seperti itu. Baik. Sedangkan Hambali dan Hanafiyah ini membolehkan. Jadi begini, kurban atas nama mayit diikutkan dengan orang yang masih hidup. Tadi ya, si A ketika berkorban atas nama dirinya dan anggota keluarganya, ada anaknya yang sudah meninggal, ada orang tuanya dan seterusnya, maka semuanya dapat. Atau ditunaikan karena wasiat. Si B pernah berwasiat, nanti kalau Idul Adha saya sudah meninggal, tolong kamu beli seekor sapi, kurbankan atas nama saya. Itu wasiat. Yang ketiga, ditunaikan tanpa wasiat dan untuk mayit sendiri, bukan diikutkan. Seperti ini ada dua pendapat. Yang pertama Syafi'iyah, kedua Malikiyah, dan berikutnya Hambali dan Hanafi. Baik. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Diikutkan dengan orang yang hidup itu teknisnya bagaimana ya Ustaz? Gimana? Misalnya gini, diikutkan dengan orang yang masih hidup, itu teknisnya bagaimana? Misalnya nih, anak berkurban 1 ekor kambing, bisakah kedua orang tua yang sudah meninggal diikutkan atau bagaimana dalam teknisnya? Jadi diikutkan dengan orang hidup itu sebenarnya kalimat doanya sudah ada saat mau menyembelih. Di kalimatnya anni wa an ahli baiti wa an ahli baiti. Ini kurban atas nama diriku dan seluruh anggota keluargaku. Nah, seluruh anggota keluargaku di situ, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, semuanya dapat. Seperti apa Pak seluruh anggota keluarga itu? Nah, kalau kita serahkan kepada ilmu Allah, Allah yang maha tahu siapa nanti yang dapat pahala, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Apakah benar kurban dengan kambing itu lebih afdal daripada sapi? Nah, urutan afdaliyah, mana yang paling afdal dalam berkorban? Urutan afdaliyah kurban, 1 ekor onta sendirian alias tidak urunan. Yang kedua, 1 ekor sapi sendiri, tidak urunan. Yang ketiga, urunan sapi. Urunan sapi jadinya 1/7 begini. Afwan. Yang ketiga, yang lebih tepat, kambing. Dan tentu saja ini sendiri, karena kambing tidak boleh 2 orang. Nah, mana yang lebih afdal? 1, 2, 3 sesuai urutan. Ini yang paling afdal. Sehingga menyembelih 1 ekor onta sendiri atau 1 ekor sapi sendiri lebih afdal daripada kambing sendiri. Cuman begini, jika 1/7 sapi dibandingkan dengan 1 kambing, mana yang lebih afdal? Lebih afdal kambing. Jadi begini, ya, 1/7 sapi kan beratnya lumayan Pak. Kenapa kok kambing? Karena kita tidak melihat semata berat, tapi mana yang lebih sesuai aturan, itulah yang paling afdal. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, kita sudah niat nih
puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Lalu masa haid tiba dan ketika selesai kita lanjutkan. Apakah dibolehkan dan apakah itu akan mendapatkan pahala yang sesuai dengan niatnya itu, Ustaz? Ketika orang itu beramal itu kan berawal dari niat ya. Jadi ada 3 hal yang perlu dibedakan: niat, aksi, hasil. Ada niat, ada aksi, ada hasil. Niat tempatnya di hati. Sifatnya adalah keinginan kuat untuk melakukan amal tertentu. Aksi berarti aktivitas yang mengantarkan ke amal itu, baik sudah beramal maupun sebelum beramal. Hasil, nah hasil ini ya sebenarnya kita bisa tetapkan. Hasil di sini antara ya yang berhasil bisa menyelesaikan dan tidak bisa berhasil, tidak bisa menyelesaikan. Wallahu alam. Sehingga jika yang bersangkutan sudah aksi, tadi sudah sahur terus puasa, dia sudah punya niat bahkan sahur puasa, jam 9 pagi haid, nah, berarti kan yang nggak dapat hasil karena puasanya tidak sempurna. Tapi kemurahan Islam, aksi yang gagal gimana? Tetap dapat pahala, tetap berpahala. Nah, wallahu alam. Jadi yang haid tadi kalaupun gagal tetap berpahala. Nah, bagaimanakah niatnya jika dalam 9 hari itu kita masih ada hutang puasa? Kalau ada utang puasa, dahulukan utang puasa dulu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganjurkan agar utang puasa dibayarkan di 9 hari pertama Dzulhijjah. Oleh karena itu bagi yang masih punya utang puasa, segera bayarkan utang puasanya dulu. Wallahu alam. Ustaz izin bertanya, apakah amalan wajib seperti zakat bisa dilaksanakan di 10 hari Dzulhijjah untuk mendapatkan pahala yang dilipat gandakan? Begitu juga mengenai wakaf, apakah sebaiknya diberikan di 10 hari ini untuk pahala yang lebih? Yang kedua tadi mengenai apa? Mengenai wakaf. Wakaf. Baik, zakat atau baik. Ya. Baik. Mana yang lebih afdol, zakat di bulan zakat atau disegerakan di bulan Dzulhijjah? Insya Allah tidak masalah selama Anda memang wajib untuk bayar zakat. Sehingga misalnya setelah dihitung, haul saya di bulan Rajab, sementara ini sekarang sudah masuk bulan Dzulhijjah, Rajab masih 6 bulan lagi. Terus gimana? Ya sudah, saya tak zakat di bulan ini, boleh. Ya, kemudian nanti dicatat zakat di bulan sebelum waktunya kan. Jadi misalnya haul bulan Dzulhijjah, haulnya di bulan Dzulhijjah. Terus haulnya di bulan, misalnya di bulan kalau Dzulqa'dah Syawal jadinya telat. Di depan, jadi misalnya Rabiul Awal, lalu bayar zakat di Dzulhijjah. Nah, ini kan disegerakan, boleh. Tapi kalau haulnya di bulan Syawal, berarti kan ditunda 2 bulan, itu pelanggaran. Wallahu alam. Wakaf juga sama ya. Di 10 pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal. Nah. Baik, cukup. Selanjutnya. Boleh nggak nyicil dimajuin gitu?
Jadi misalnya haulnya bulan Ramadan. Kok Ramadan, Syawal lah. Bulan Syawal. Terus zakat di bulan Dzulhijjah. Nah, zakatnya di bulan Dzulhijjah. Nah, kalau seperti ini berarti kan penundaan. Nah, kalau penundaan zakat ya tidak diperkenankan, dia melakukan pelanggaran karena ada hak fakir miskin yang seharusnya dia serahkan. Wallahu a'lam. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, Ustaz, izin bertanya di luar tema karena ini Bismillahirrahmanirrahim. Kami ada di Belanda. Belanda itu musim panas. Saat ini waktu maghrib adalah jam 11 dan waktu isya adalah jam 12. Saat malam yang singkat di musim panas itu ada fatwa bahwa membolehkan sholat maghrib dan isya untuk digabungkan. Jadi pertanyaannya, apakah boleh digabung antara maghrib dan isya? Izin, subuhnya jam 3. Jadi maghrib jam 11, isya jam 12, apakah dibolehkan untuk menggabungkan sholat maghrib dan isya? Karena ada fatwa dari Eropa membolehkan sholat maghrib dan isya untuk digabungkan. Subuh jam 3. Ya, subuh jam 3. Baik. Ini pukul 23, ini pukul 24, Masya Allah. Di sini kalau kita lihat kan masih ada selisih ya. Ini 1 jam, ini selisih 3 jam. Nah, karena masih ada selisih, berarti masih memungkinkan bagi orang untuk longgar ketika itu. Oleh karena itu yang saya pahami, jika memang antara maghrib dan isya masih ada selisih 1 jam, ya tidak boleh diqadha, tidak boleh dijamak, jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, terus gimana Pak? Ya dikerjakan sendiri-sendiri. Maghrib sendiri, isya sendiri. Ngantuknya Pak, jam 11 sampai jam 12. Baik, Anda istirahat dulu. Sehingga sebelum sholat, istirahat dulu. Setelah asar, istirahat dulu. Nah, setelah kira-kira sudah bisa sholat, silahkan sholat. Itu akan lebih baik daripada dijamak. Karena kalau dijamak, di sini waktunya masih cukup longgar. Selisih 1 jam sama 3 jam. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, mengapa ada penggunaan 10 hari pertama yang dianggap hari terbaik? Misalnya 10 pertama Dzulhijjah, 10 terakhir Ramadan. Apakah ada hal yang mempengaruhinya? Bukankah semua hari itu baik, Ustaz? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Anda lihat ayat ini. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Allah memilih dari ciptaannya sesuai yang Dia kehendaki. Ketika Allah pilih itu, maka ada yang lebih mulia dibandingkan yang lain. Sehingga nabi lebih mulia dibandingkan yang bukan nabi. Terus apa lagi? Misalnya kota suci Mekah lebih mulia dibandingkan di luar kota suci Mekah. Madinah lebih afdal dibandingkan yang lain, dan seterusnya. Kok bisa Pak? Itu kan tempat sama sebagaimana yang lain. Iya, sebagaimana yang lain, tapi ini dimuliakan oleh Allah. Maka karena dia dimuliakan oleh Allah, ya kita muliakan. Termasuk juga waktu. 10 pertama bulan Dzulhijjah waktu yang mulia, istimewa. Allah ciptakan dan Allah pilih sesuai yang Dia kehendaki. Maka karena itu, kalau kita bertanya tentang apa hikmahnya kok 10-10 gini, ya wallahu alam, kita nggak tahu. Namun landasan seorang mukmin dalam beramal adalah karena di situ ada perintah atau di situ ada motivasi yang valid untuk melakukannya. Karena itu Anda ikuti sesuai dengan data yang ada, dalil yang ada mengenai kenapa seperti itu. Wallahu alam, kita nggak tahu. Nah, baik.
Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Perintah berkurban kan di bulan Dzulhijjah bukan di bulan lain. Apakah ada makna waktu dalam perintah ini atau pas dipaskan dengan Dzulhijjah dengan perintah hadis tadi? Ya, jadi Allah yang berhak memilih. Allah taruh kurban di Dzulhijjah. Dilakukan di Muharram, ya tidak sah sebagai kurban. Dilakukan untuk disembelih sebelum Id, ya tidak sah sebagai kurban. Oleh karena itu dalam hal ini Allah telah memutuskan demikian, ya sudah menjadi hal yang seharusnya dilakukan oleh para hamba, ikuti sebagaimana keputusan Allah. Artinya begini, tidak perlu kita banyak mempertanyakan akan hal itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah pertanyaan sudah selesai, Ustaz. Kami mohon kata penutupnya. Baik. Ada satu pesan yang ingin mungkin coba kita berikan kepada yang lain. Jadi sekali lagi, peluang dakwah tadi cukup longgar karena masih banyak orang yang belum tahu. Memuliakan bulan pertama, 10 pertama bulan Dzulhijjah, untuk rame-rame kita galakkan ibadah di situ. Sebagaimana kesadaran orang ketika Ramadan. Kita buat masjid itu lebih rame dibandingkan sebelumnya. Karena kan rata-rata Dzulhijjah ini nggak begitu dipahami orang, sehingga biasa saja. Ada nggak euforia bareng-bareng rombongan kemudian ibadah di masjid? Kayaknya jarang. Nah, coba kita kasih pengaruh masyarakat. Nah, makin banyak yang sadar, mudah-mudahan nanti seperti itu, seperti Ramadan. Jadi pas malam pertama bulan Ramadan, masya Allah, gegap gempita di mana-mana. Semuanya pada ke masjid, ke musola. Begitu Ramadan selesai, ya beda lagi suasananya. Nah, ternyata Dzulhijjah yang lebih afdal tadi sudah selayaknya kita maksimalkan.